Salve, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Mari kita mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas bab 16 ayat 1 sampai dengan 8. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Pada suatu ketika berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Maka si kaya itu memanggil bendaharanya dan berkata, "Apakah yang telah kudengar tentang dirimu? Berilah pertanggungjawaban atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh bekerja sebagai bendahara lagi." Berkatalah bendahara itu dalam hatinya, "Apakah yang harus kuperbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku, mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan kuperbuat supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang mau menampung aku di rumah mereka." Lalu ia memanggil satu demi satu orang yang berhutang kepada tuannya. Berkatalah ia kepada yang pertama, "Berapa besar hutangmu pada tuanku?" Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu kata bendahara itu, "Inilah surat utangmu. Duduklah dan buatlah surat utang lain sekarang juga, 50 tempayan." Kemudian ia berkata kepada yang lain, "Dan saudara, berapa utangmu?" Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, "Inilah surat utangmu. Buatlah surat utang lain 80 pikul." Bendahara yang tidak jujur itu dipuji tuannya karena ia telah bertindak dengan cerdik, sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, tema yang akan kita renungkan pada hari ini itu berkaitan dengan rugi di dunia, untung di surga. Bapak Ibu, saudara-saudari, hari ini gereja sejagat merayakan peringatan Santo Leo Agung, Paus dan Pujangga Gereja. Sekitar tahun 450, pemimpin Wandal Attila dan Genresik menghancurkan Eropa. Berkat keberanian Paus Leo menghadap mereka, maka Roma terhindar dari perampokan dan pengerusakan. Sebagai Paus, Santo Leo Agung membela iman dan gereja. Tulisan rohani dan khotbah-khotbahnya tentang iman mengurangi pengaruh jahat bidah-bidah pada zaman itu. Karena kebesaran dan keberanian membela iman, maka ia dikenal sebagai Leo yang sungguh agung. Injil hari ini menggambarkan orang yang rela rugi demi keuntungan orang lain. Seorang bendahara rela kehilangan laba dari para pengutangnya. Sang bendahara rugi terhadap secara materi, tetapi untung dalam relasi karena punya banyak sahabat, yakni para pengutangnya. Para sahabat baru, itulah yang dapat diharapkan siap membantu di kemudian hari saat si bendahara ini mengalami kesulitan. Strategi bendahara itu cocok diterapkan dalam hidup kita sebagai orang-orang beriman. Di dunia ini orang beriman masih diliputi oleh banyak dosa. Siapa yang berdosa tidak akan selamat dari penghakiman dan hukuman. Orang beriman yang cerdik akan menggunakan semua yang dimiliki untuk membantu sesama yang membutuhkan. Dengan membantu sesama, orang mungkin banyak mengalami kerugian di dunia ini. Akan tetapi membantu sesama berarti mengumpulkan dan menyimpan harta di surga. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, iman kepada Yesus membuat kita menjadi anak-anak terang. Sebagai anak-anak terang, kita perlu belajar dari si bendahara yang cerdik ini. Kita gunakan semua bakat, kemampuan, dan harta benda duniawi yang kita miliki untuk membantu orang lain. Kita membantu orang lain untuk menemukan dan mengalami kasih Kristus. Saat kita membantu di dunia ini, orang-orang yang kita bantu itu sebenarnya justru sedang membantu kita untuk kehidupan surgawi yang lebih baik.
Tuhan memberkati kita sekalian. Marilah berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami di awal hari ini. Mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami sepanjang hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati dan siap menerima rahmat-Mu yang akan tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasihi dan kita doakan, seluruh aktivitas kita sepanjang hari ini dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.